Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Kamis 1 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti. Nas firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini yaitu dari Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai 23. Di bawah perikop carilah perkara yang di atas. Dan saya memberikan tema untuk renungan kali ini yaitu hidup di dalam Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Syukur kami padamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, atas segala kasih, kebaikan, kemurahan, dan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga setiap kami boleh terberkati melewati firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal yang kedua, ayat 16-23, di bawah perikop carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam nas ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang arti hidup di dalam Kristus. Hal ini dikarenakan jemaat Kolose masih ada yang hidup dalam dualisme, artinya di satu sisi mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat, tetapi di sisi yang lain mereka juga masih dipengaruhi bahkan terikat dengan tradisi-tradisi dan peraturan-peraturan keagamaan mereka yang lama yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Salah satunya adalah ajaran atau aturan tentang makanan dan minuman. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan makan itu. Peraturan yang demikian tampaknya didasarkan pada pembedaan antara makanan yang haram dengan yang halal dalam agama Yahudi. Atau mungkin juga timbul dari pandangan Yunani yang menganggap bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan dan minuman tertentu, mereka menganggap diri lebih baik dalam melakukan ibadahnya. Tetapi Rasul Paulus merujuk kepada tatanan baru hukum Kristus, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Dalam perikop hari ini Rasul Paulus juga mengkritisi orang-orang yang tampaknya begitu teliti dalam pemeliharaan hari-hari tertentu, yang membuat mereka sangat mengedepankan ritual, terus-menerus berdebat mengenai perkara jasmani saja, sehingga melupakan hal-hal yang lebih substansial atau lebih penting.
Karena itu, Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa segala bentuk ketaatan kepada peraturan-peraturan tersebut hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, yang wujudnya adalah Kristus sendiri. Maka yang perlu jemaat patuhi ialah ajaran-ajaran Kristus, dan yang harus menjadi fokus utama dalam ibadah adalah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari nas hari ini kita diingatkan yang pertama, ada berbagai rupa-rupa pengajaran yang tampaknya seperti pengajaran Kristen, tetapi sebenarnya menyimpang dari Injil Kristus. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya perlu untuk waspada dan senantiasa mengingat bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala. Dan kita yang adalah jemaat, kita adalah tubuh Kristus, di mana kita harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus sebagai kepala, sehingga kita dapat bertumbuh. Janganlah kita seperti orang yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan, melainkan haruslah kita menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa dan ikatan hukum Taurat yang menekan dan mengekang kita. Namun tentu saja kemerdekaan Kristen bukanlah alasan bagi kita untuk bisa bebas berbuat dosa, melainkan seharusnya membawa kita pada kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, hidup yang berfokus pada Kristus, dan hidup yang berbuah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menguatkan iman kami. Kami siap untuk menjalani hari ini. Tuntun, pimpin, dan sertai kami ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Amin.